Apa kalian pernah menyadari di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya? Dan bagaimana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu? Nah, dari situasi tersebut, apakah kamu penasaran dari mana sumbernya? Nah, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial itu datangnya dari APBN. Lalu apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, apa saja fungsi-fungsi dari APBN? Nah, APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Enam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Lalu, apa saja fungsi-fungsi dari APBN tersebut? Nah, yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya negara secara efektif dan efisien. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti APBN digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata. Melalui APBN, pemerintah dapat memberikan subsidi, bantuan sosial, dan program lainnya untuk membantu masyarakat miskin atau kurang mampu. Yang ketiga adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran negara. Setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada APBN yang telah disetujui oleh DPR. Yang keempat, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun rencana dan program pembangunan nasional. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat memprioritaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Kelima, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berarti APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Melalui APBN, pemerintah dapat mengatur kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, dan mendorong pertumbuhan ke ekonomi. Yang terakhir, fungsi regulasi. Fungsi regulasi berarti APBN menjadi alat untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Melalui APBN, DPR dapat mengawasi apakah pemerintah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Selamat siang teman-teman, hari ini kami bersama Bapak Andang Priasnowo dari KPPN Bandung 1. Nah, hari ini kami akan menginterview Bapak ya mengenai APBN ya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi Bapak, apa itu APBN? Baik teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa APBN itu secara singkatan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Komponen APBN itu ada 2, yaitu komponen penerimaan negara dan komponen belanja negara atau pengeluaran. Untuk komponen penerimaan itu terdiri dari 2, yaitu penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Jadi teman-teman sudah tahu semua, selama ini kita mengelola yang namanya perpajakan, gitu ya. Bagaimana dengan belanjanya? Kalau komponen belanja, Bapak Ibu, ada 4 komponen yang utama, yaitu komponen belanja pegawai itu untuk pembayaran gaji dan sebagainya. Yang kedua, belanja barang itu untuk operasional kantor. Yang ketiga, belanja modal itu digunakan untuk pembangunan sarana prasarana, jalan jembatan dan sebagainya maupun gedung. Nah, yang terakhir itu adalah belanja bantuan sosial, yaitu bantuan diberikan masyarakat kepada yang membutuhkan. Demikian untuk pengertian APBN itu sendiri. Dan APBN itu secara nasional dikelola di Jakarta oleh Kementerian Keuangan. Sementara untuk daerah Kabupaten dan Kota Bandung dikelola oleh KPPN Bandung 1 dan KPPN Bandung 2. Untuk penerimaan pajak itu dikelola oleh kantor pajak atau KPP. Demikian sekilas tentang APBN. Oh, oke. Berarti lanjutnya langsung ya ke pertanyaan gue apa ya mungkin ya. Kalau untuk peran APBN itu dalam pembangunan, itu apa saja berarti Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau terkait peran APBN dalam pembangunan, tentu kita bicara mengenai belanja barang dan belanja modal. Tentunya pembangunan itu ada
2 atau 3 hal yang penting dalam pembangunan, yaitu pembangunan manusia maupun pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu juga APBN berperan untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya kita memberikan bantuan kepada teman-teman UMKM, itu juga melalui APBN. Nah, pada intinya KPBN ini punya peran di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, maupun di bidang pemberdayaan UMKM. Seperti itu. Dan selain kita memberikan dana di dalam UMKM itu untuk pembangunan perekonomian, kita juga memberikan ada pendampingan juga dari pemerintah. Gitu. Jadi menyeluruh ya adik-adik semua ya, bisa dari sisi orangnya maupun dari perekonomiannya. Dan tentunya kalau perekonomian tidak hanya dari fungsi pemerintah, di sana juga ada bantuan dari pihak perbankan, jadi juga ada koordinasi atau kerjasama juga dengan bank. Demikian untuk peran APBN ini. Nah, berarti saya mau nanya nih Pak, Boleh. kalau misalkan untuk bantu UMKM bisa juga ya APBN ya? Bisa. Jadi bantuan UMKM itu bisa melalui APBN. Nanti kita akan fasilitasi. Itu ada 2, ada yang sifatnya bantuan yang kecil, misalnya di bawah 10 juta, itu namanya ultra mikro, dan ada bantuan di atas 10 juta. Itu bukan bantuan sebenarnya, kayak pinjaman lunak dan sebagainya. Jadi kita membantu mereka mudah untuk digunakan. Itu sekarang yang jadi program itu bantuan lunak itu yang ultra mikro atau di bawah 10 juta. Biasanya kalau UMKM gitu buat ngedaftarin biar dapat pendanaan itu gimana ya? Nanti akan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi silakan berhubungan dengan pemerintah daerah, dan atau kalau di kita itu ada lembaga misalnya seperti Pegadaian atau semacam atau PNM. Nah itu kalau memang adik-adik berminat bisa nanti menghubungi kantor tadi Pegadaian atau PMN bagaimana cara mendapatkan ultramikro. Jadi misalnya punya toko butuh modal 5 juta misalnya untuk menambah. Nah, silakan bisa menghubungi teman-teman yang di Pegadaian atau PMN. Gitu loh, Dek. Oke. Oke, Pak. Itu yang pertumbuhan. Kalau untuk alokasi untuk pendidikan gitu, Pak, itu apa saja berarti? Nah, seperti diketahui adik-adik semua bahwa pemerintah ini masih concern terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, ya dalam hal ini pendidikan, baik di level pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, kita APBN berperan dalam hal ini, kita menyediakan alokasi pendanaan. Nah, itu kalau nggak salah itu sekitar 20% dari dana kita itu kita alokasikan untuk pengembangan pendidikan. Wujudnya seperti apa? Bisa dalam bentuk bantuan operasional sekolah, bisa dalam bentuk kartu Indonesia Pintar. Jadi subsidi bagi teman-teman yang membutuhkan itu dikasih kartu Indonesia Pintar sehingga bebas biaya. Ada juga kami di Kementerian Keuangan itu dalam rangka pengembangan SDM ini mengembangkan namanya LPDP. Itu LPDP itu satu organisasi resmi kementerian di mana ada yang berminat untuk belajar S1 atau S2 secara gratis akan mendaftar di LPDP. Bisa mendaftar di sana. Nanti ada seleksinya, mungkin prestasi atau kemampuan atau mungkin perekonomian. Silahkan adik-adik yang berminat untuk mendaftar melalui LPDP. Itu resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi ada setidaknya ada 3 itu, bantuan operasional sekolah, bantuan KIP Kartu Indonesia, beasiswa, sama LPDP. Itu yang sekarang sedang kita kembangkan. Jelas? Jelas. Itu berarti untuk bidang pendidikan ya Pak ya? Ya, itu alokasi pendidikan. Untuk alokasi bidang kesehatan? Kalau alokasi kesehatan sebenarnya kita alokasikan mungkin sekitar 5%, tapi itu bentuknya masih ada kerjasama juga dengan BPJS Kesehatan. Ya, jadi sebagian itu masyarakat membayar iuran secara mandiri di BPJS, sebagian kita tanggung melalui dana kesehatan. Selain itu pemerintah juga punya niat untuk meningkatkan fasilitas puskesmas di desa, kemudian peningkatan juga sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Gitu. Jadi secara bertahap kami tetap komitmen sebagai pemerintah untuk mengalokasikan dana di bidang kesehatan dan juga kami tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Demikian. Jadi kan lebih bagus ya kalau adik-adik semua lebih sehat, ya gitu kan. Jadi akan lebih tertata ke depannya.
seperti itu deh. Untuk alokasi kesehatan. Jadi Untuk alokasi kesehatan ya. ya. Lanjut lagi ke alokasi infrastruktur, Pak. Nah, sama Bapak Ibu semua. Jadi program pemerintah kita, Pak Jokowi Presiden ini kan Ya. keseimbangan. Selain pengembangan SDM manusia, kesehatan manusia, juga pengembangan infrastruktur. Nah, untuk pengembangan infrastruktur ini pemerintah mengalokasikan anggaran, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan bendungan, Iya. kemudian juga mungkin pembangunan pelabuhan dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik di Pak Jokowi ini adalah pengembangan jalan tol, karena itu konektivitas sangat tinggi pengaruhnya. Nah, tapi Bapak Ibu semua atau adik-adik semua perlu sadari bahwa dana APBN itu terbatas, sehingga untuk keseimbangan supaya APBN ini tetap jalan dan program kita menggandeng kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN seperti Utama Karya, Indah Karya dan sebagainya. Jadi pemerintah memberikan insentif, kemudian mereka melaksanakan, nanti mereka akan mendapatkan bagi hasil untuk periode tertentu. Nah, masyarakat sebagai pengguna itu tinggal menikmati sarana yang kita sudah bangun, yang kita ciptakan. Itu manfaat yang kita terima dari infrastruktur. Iya. Itu deh untuk alokasi infrastruktur. Oke deh Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau untuk transparansi gitu dan akuntabilitas pelaksanaan APBN itu bagaimana ya? Oh, gitu ya. Oke. Sebelum menjawab itu, mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Kementerian Keuangan ini adalah organisasi yang besar. Organisasi besar ini kan adanya di Jakarta. Nah, kemudian kami sebagai unit vertikal di daerah itu yang KPPN Bandung 1 dan 2 ini mendapatkan alokasi anggaran juga. Ya. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alokasi anggaran yang ada? Untuk alokasi anggaran ini kami misalkan di sini ya. Untuk APBN itu di KPPN Bandung 1 itu datanya kalau saya baca itu ada 25T pagunya. Ya, kemudian realisasi sekarang itu 8,3T atau 32%. Nah, dari anggaran tadi yang sudah kita alokasikan bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya. Oke. Kalau kita bicara transparansi berarti keterbukaan informasi. Jadi kami akan menyampaikan informasi tadi bahwa kami sudah dialokasikan anggaran 32, kemudian sudah terrealisasi sebesar berapa tadi? Saya lupa. 25T sudah terrealisasi sebesar 8T, sisanya 32%. Nah, itulah kita akan sampaikan secara berkala. Transparansi itu setiap bulan. Namanya kita publikasi APBN. Nah, publikasi APBN itu Bapak Ibu atau adik semua bisa akses. Kalau secara nasional itu bisa diakses di Instagram Bu Menteri Keuangan atau Kemenkeu. Nah, secara nasional berapa? Kalau di KPPN kami publikasinya itu dalam bentuk press release. Jadi kami setiap bulan ke RRI, bukan TVRI ya, RRI menyampaikan datanya sudah terrealisasi berapa, semacam itu. Itu bagian dari transparansinya. Kalau akuntabilitas itu sudah jelas. Akuntabilitas itu adalah akuntansi atau pencatatan dan pelaporan. Nah, setelah kita melaksanakan anggaran, merealisasikan APBN tadi, itu kita akan membuat laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan keuangan atau pertanggungjawaban ini secara internal dibuat setiap bulan. Nanti setiap semester itu akan dikumpulkan dari seluruh KPPN menjadi laporan nasional dilaporkan ke DPR. Itu namanya bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nah, otomatis karena DPR itu perwakilan dari rakyat, berarti kita sudah menjalankan fungsi akuntabilitas, sudah mempertanggungjawabkan dana yang dikelola. Itu setiap semester dan setiap tahunan. Nah, bagian juga dari akuntabilitas ini setiap tahunan itu sebelum lapor ke DPR itu kami ada pemeriksaan oleh BPK, Badan Perusahaan, sehingga memastikan bahwa laporannya sudah disusun sesuai dengan tujuannya. Jadi ringkasnya dari tadi itu kita bicara masalah APBN, bagaimana anggaran disusun, bagaimana direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dari sisi tadi pendidikan, kesehatan, transportasi. Nah, kemudian secara berkala kita akan laporkan atau kita siarkan gitu, publikasikan kepada masyarakat dengan sumber biayanya itu berarti kita nanti menerbitkan surat utang namanya deh. Ya, jadi contoh tadi infrastruktur mau bangun gedung 10, uang kita cuma bangun 2. Nah, nanti kita bikin surat utang untuk bangun yang 8. Nah, siapa yang bisa beli surat utang? Semua orang bisa beli.
Tergantung, kalau yang retail itu 1 juta, itu silahkan adik-adik yang pengen berinvestasi, membeli surat utang 1 juta silahkan. Yang penting sudah jelas itu surat utangnya untuk bangun apa, kegiatan apa. Jadi kami saat ini memang porsi terbesarnya pajak, namun kalau ada kekurangan kami akan mengambilnya namanya surat utang atau biaya kurang. Nah itu surat utang itu milik siapa ya? Milik kita juga, karena nanti kan yang jadi pembelinya juga kita-kita juga gitu. Berarti kalau misalnya saya sebagai investor beli surat utang, benefit ke saya ini berarti apa, Pak? Ya, benefitnya kan kalau misalnya punya 1 juta, nanti tiap 3 bulan dapat bagi hasil berapa. Keuntungan itu yang nampak. Ya. Nanti kalau sudah nggak ingin, nanti tinggal dijual dapat 1 jutanya kembali. Nah, keuntungan yang tidak nampak itu adalah pemanfaatan tadi. Ya. Jadi misalnya di 1 juta itu berarti beli 1 kursi yang di madrasah tadi, atau nyumbang 1 semen di sana. Iya. Tapi tidak ada hubungan langsung antara investor dengan barang gitu loh. Jadi setiap 1 surat utang itu ada barang apa yang akan dihasilkan. Oke. Jadi ayo rame-rame kalau memang adik-adik berminat, tidak hanya beli saham di swasta, tapi bantu juga di surat utang retail 1 juta kalau yang retail. Iya, untuk negara juga ya, untuk Iya, kita semua, untuk kita semua akhirnya. Gitu. Ya sudah. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk edisi APBN kali ini. Ya sudah, Ya. Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Kita akhiri aja sampai di sini ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kasih.